baket bawahnya. Awas. Udah jam 1 malam juga dan badan saya udah pegal-pegal. 3 jam lagi. 3 jam lagi. Pemberani, siapa nih di sini yang setiap hari mengandalkan si ular besi kereta api untuk mobilitas ke sana kemari? Ya, bagi sebagian besar warga ibu kota dan kota penyangganya, kereta api memang menjadi sahabat sehari-hari. Selain harga tiketnya murah, kereta api juga sanggup melesat cepat menembus kemacetan Jakarta. Tapi kali ini saya ingin mengajak Anda berkenalan dengan sebuah profesi yang posisinya sangat kunci dalam layanan kereta api. Dia memang tak sepopuler masinis atau prama dan prami alias pramugari kereta. Tapi bila mereka tak ada, dijamin perjalanan kita tak akan nyaman pemberani. Yuk kita menjajal profesi petugas pembersih kereta api. Sebelah sini ya? Oke. Kita mulai tugas hari ini dengan apel siang ya. Tim OTC KAI Stasiun Sawah Besar ini bertugas dalam 2 shift dan masing-masing shift mendapatkan penugasan saat apel seperti ini. Ini dia senjata kami, sapu, kain pel, semprotan air, dan lap kain. Masing-masing tim terdiri dari 3 orang. Uniknya, sebelum menaiki kereta, wajib hukumnya memberikan salam sambutan seperti ini pemberani. Tujuannya untuk memberikan penghormatan pada para pengunjung. Kami akan mulai menjalankan tugas saat kereta sudah berhenti. Wah, di siang hari begini, kereta terlihat lengang ya. Saya harus menyapu semua area. Sedangkan anggota tim lain juga punya tugas masing-masing. Ada yang mengepel dan membersihkan selap pegangan penumpang. Kami harus membersihkan seluruh gerbong. Sedangkan kereta pertama ini saja punya 8 rangkaian gerbong. Terbayangkan beban tugas yang kami emban pemberani? Awas mbak, jangan kena kaki orang. Nah, kalau semuanya sudah bersih, kami akan kembali ke Stasiun Sawah Besar dan menunggu kereta berikutnya yang harus kami bersihkan. Meski aturan kapasitas penumpang sudah diperlonggar, petugas tetap menyekat para penumpang, terutama di jam 4 sore sampai 7 malam. Selain itu, PT KAI juga membatasi penumpang hanya 75% per kereta tujuan setiap harinya. Jalur 11 persiapan masuk. Wah, semakin sore, jumlah penumpang di Stasiun Sawah Besar juga semakin banyak. Situasi jadi lebih ramai dibanding siang hari. Ini berarti kami juga harus bekerja lebih cepat karena berkejaran dengan para penumpang yang akan memasuki kereta. Di setiap gerbong kereta diisi sekitar 30-an orang penumpang saja. Dan saya bersama tim pembersih tetap harus melanjutkan tugas hingga malam nanti sesuai pembagian shift kerja kami. Hari mulai malam, saya mendapat tantangan kerja pembersihan yang berbeda pemberani. Kali ini saya berada di Depo Depok. Lihat, banyak sekali kereta yang terparkir di sini setelah menempuh perjalanan dari berbagai stasiun di Jakarta. Halo pemberani, selamat malam. Sekarang saya sedang berada di Depo KRL Tower dan di jam 9 malam ini saya akan melakukan kegiatan bersama para petugas kebersihan. Nah, sebelumnya kita mau apel malam dulu. Yuk, ikuti saya terus. Iya, Pak ya? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kemana nih Oh, sebelumnya? pekerjaan pertama kita melakukan penyemprotan disinfektan J80. Nanti kita ada di support di 8 PT. Oke. Saya mulai membersihkan interior gerbong menggunakan cairan disinfektan sebagai bagian penerapan protokol kesehatan. Nah, petugas ini mewajibkan saya memakai baju hazmat sambil membawa 1 dirigen penuh disinfektan. Wah, berat juga nih pemberani. Ini hampir setiap hari nih Pak. Kalau setiap malam bersihin kereta kayak gini Pak atributnya semuanya. Betul. Saya pun menyusuri gerbong demi gerbong rangkaian kereta bersama kawan-kawan lainnya. Nah, ini kereta yang akan kita lakukan penyemprotan J80. Oh, akhirnya sampai juga ya Pak. Lumayan ya perjalanannya ya. Lumayan. Ini baru 1 kereta. Oke. Ditemani Pak Seno, saya mulai belajar menandai bagian mana saja yang harus disemprot disinfektan. Penyemprotan dan pembersihan ini harus dilakukan rutin dan detail demi kenyamanan dan keamanan para penumpang dan pegawai kereta api sendiri. Wow. Wah, Berani. Luar biasa sekali ya. Bayangkan ini setiap harinya tim dari TWS ini selalu menyirami disinfektan. Belum 1 rangkaian kereta aja ini udah banyak banget ya Pak Seno ya. Betul. Luar biasanya aja saya belum 1 aja udah ngos-ngosan nih Baru Pemberani. 4 kereta nih, Mbak. Baru 4 kereta. Fisik sudah pasti harus sehat dan kuat. Mengapa? Karena di sini kami harus membersihkan total 382 rangkaian kereta. Duh, saya baru melewati 4 gerbong saja sudah ngos-ngosan. Bagaimana dengan para petugas yang setiap hari bekerja seperti ini ya pemberani? Benar-benar salut. Tahap penyemprotan disinfektan sudah selesai. Saatnya saya menjalankan tugas kedua, yaitu pembersihan interior kereta. Naikin ke atas. Ini. Pertama, saya harus membuka tempat duduk para penumpang untuk dibersihkan di bawah. Waduh, ternyata tempat duduk ini berat banget. Apalagi saya harus membuka sekitar 10 tempat duduk per gerbong. Untung saja kami bekerja bersama tim yang berjumlah 17 orang per kereta. Siapa? Tugasnya pun beragam. Ada yang membersihkan bagian atas, mengelap pegangan tangan, rak barang, sela-sela jendela, hingga kipas angin. Gerbong selanjutnya Pak. Oh, kita melakukan pembersihan di atap. Kita mulai dari gerbong 1. Oke, boleh nafas dulu sebentar ya Pak? Boleh. Kita istirahat dulu. Lanjut, saya mendapat tugas baru lagi, yaitu membersihkan area atas. Pembersihan harus detail hingga ke setiap sudut dan sela kereta. Semua bagian yang pernah dan akan disentuh penumpang harus dibersihkan tuntas. Lelah? Sudah pasti, tapi saya harus tetap semangat seperti teman-teman saya yang lain dalam tim. Pakai tenaga, biar bersih hasilnya. Saya baru menyadari, meski interior gerbong terlihat sederhana, tapi bagian-bagian yang perlu dibersihkan ternyata sangat banyak. Saya juga harus membersihkan area dalam jok penumpang dengan vakum cleaner pemberani. Sampah-sampah kecil banyak berserakan di sini. Nah, di setiap gerbong baru yang kami masuki, semua tahapan pembersihan tadi kami lakukan lagi dari awal. Rasanya sangat melelahkan pemberani.
Rasa lelah itu semakin terasa karena kami harus bekerja di tengah gelapnya malam. Di saat orang lain sudah beristirahat, rasa kantuk pun harus kami abaikan. Udah, Mbak Ulan, silakan dicoba. Oke. Hati-hati ya. Oke, bismillah ya Pak. Nah, Seperti ini. dulu tarik ke dalam. Ini. Gini, udah langsung pencet bawahnya. Awas. Oh ini agak diangkat ya? Iya, harus seimbang, harus seimbang. Harus Naik seimbang. turun, naik turun. Oh, Nah, gitu. oke. Ternyata ini lumayan berat juga dan kita harus menyeimbangkan antara tangan dan juga kaki. Jadi harus ditahan mesinnya lalu didorong. Kok jadi ikut-ikutan? Tidak hanya berat, tapi saya juga harus mampu mengendalikan pergerakan mesin. Sekaligus menjaga keseimbangan saya. Nggak usah kaku. Oh, nggak usah kaku, santai aja. Apalagi mesin ini dijalankan dengan listrik, saya pun harus bekerja ekstra hati-hati. Triknya, letakkan kabel di atas pundak agar tidak mengganggu laju mesin. Bersihkan perlahan agar semua bagian terpoles dengan merata. Nggak apa-apa Pak, disiram kayak gitu? Nggak apa-apa? Gerbong kereta yang di sebelah ya? Nah, air kotor bekas pembersihannya harus kita buang dengan alat penyerokan sehingga tidak meninggalkan sisa. Iya? Sudah Pak. Ini angkatnya sudah benar seperti ini? Wah, lumayan ya. Sudah selesai? Belum memberani. Saya masih harus mengembalikan tempat duduk penumpang yang sudah dibersihkan ke tempatnya masing-masing. Ya, Kebalik. Salah. balik ya Pak. Ini Diputar kebalik. dulu. Putar dulu. Turun. Turun. Oke. Baru kita angkat. Ini digeserin nggak Pak? Aduh, beneran nih. Udah mulai capek. Udah jam 1:30 malam juga dan badan saya udah pegal-pegal. Oke Pak, sekarang kita Masih sudah... ada waktu 3 jam lagi. 3 jam lagi. Sekali lagi, saya harus mengepel lantai hingga terlihat mengkilat. Langkah terakhir ini kita harus bikin lantai ini kinclong, mengkilap. Oke. Nah, prosesnya seperti ini. Tadi Ya. pakai kain pel sama refillnya sama chemicalnya. Prosesnya kita celupin sama seperti tadi. Kita celupin, kita tunggu sampai air itu jatuh. Ditiriskan dulu ya ditiriskan. Kalau sudah banyak ke Oke. arah depan. Depan dulu ya Paham? Pak ya. Ya. Samping dulu. Samping. Garis tarik ke sini, tarik ke belakang. Kasih ratain sekalian kerja. Tuh, terlihat sekali kan perbedaan lantai sebelum dan sesudah dibersihkan? Nah, pemberani, sekarang kita ada di jam 1:14 dan ini jujur saya udah mulai ngantuk dan di saat orang-orang tertidur lelap mereka jam segini masih bekerja dan masih banyak yang harus dilakukan ya Pak ya Masih. pekerjaannya ya. Masih. Oke, dan sekarang kita mau menuju ke eksterior kereta. Oke. Ini kita tiriskan, Ya. baru kita proses seperti ini. Kita ratakan dulu chemicalnya. Ratakan. Mari kita sikat. Iya, benar-benar harus menyikat badan kereta. Mulai dari jendela, pintu, serta dindingnya. Kita mulai dari bagian atas dulu, agar kotoran yang menempel mengalir turun. Agar semua kotoran yang menempel terlihat jelas, kami kenakan headlamp yang sangat membantu penglihatan di situasi gelap seperti ini.
nyiram? Mbaknya nggak punya tenaga ini. Oh. Begini aja Nika. Begini aja. Kerjaan membersihkan kereta ini benar-benar seberat ini dan sesulit ini karena benar-benar detail banget, banyak sesuatu yang harus dibereskan dan dirapihkan. Luar biasa sih. Ini tangan saya juga jujur udah mulai pegal-pegal dan mata udah nahan ngantuk, tapi harus tetap semangat membersihkan bagian eksterior terakhir kereta. Kenapa? Terbayangkan, mencuci satu mobil saja kadang kita kelelahan. Apalagi mencuci kereta api yang ukurannya raksasa. Puluhan kali lipat lebih besar dan panjang dibandingkan mobil. Yo, semangat, semangat! Sembari bekerja bersama tim yang luar biasa ini, terselip rasa kagum dan bangga pada mereka semua. Setiap hari bekerja keras di malam hari, tanpa terlihat dan jarang sekali mendapat apresiasi. Semuanya dilakukan dengan tulus demi kenyamanan seluruh penumpang. Makanya, yuk kita bantu mereka pemberani. Caranya sederhana, jangan buang sampah sembarangan dan selalu menjaga kebersihan kereta. Udah, itu aja. Uniknya, banyak trik khusus yang harus diterapkan dalam pekerjaan ini. Misalnya saja, trik menyemprot tanpa membasahi diri sendiri. Hahaha, benar pemberani, karena berulang kali air selang ini malah berbalik menyemprot badan saya. Lumayan terasa nih dinginnya, basah-basahan di dini hari. Mandi pagi-pagi ceritanya pemberani. Lihat saya sampai basah kuyup kayak gini ya, nyiram kereta tapi tetap semangat pastinya. Semangat ya! Tak terasa sebentar lagi sudah pagi. Tugas kami sudah hampir selesai. Kami pun beristirahat sejenak sambil berbincang. Nah kalau misalkan dari pengguna KRL-nya tersendiri nih, kan ini tadi juga pas saya eksekusi ada yang buang sampah sembarangan. Nah itu gimana nih perasaan Bapak dan tim TWC? Padahal kan udah ada tulisannya ya, nggak boleh membuang sampah sembarangan, tapi ternyata masih ada aja gitu yang membuang sampah sembarangan. Kalau prinsip kami untuk TWC, penumpang itu kan raja. Penumpang raja harus diutamakan, harus dilayani lah gitu. Kami dari tim TWC bekerja di layar belakang ya nggak masalah lah, nggak memasalahkan tersebut ya kita nikmatin aja. Emang tugas kita itu membersihkan kereta kok, gitu. Kita kembali ke tupoksi kita. TWC membersihkan armada kereta untuk bersih, wangi dan tidak berdebu, kan itu prinsip kami di lapangan. Tepat pukul 3 pagi, kereta-kereta mulai dinyalakan. Artinya, sebentar lagi armada yang gagah ini akan bersiap menjemput para penumpang yang sudah menunggu di berbagai stasiun. Lelah bekerja bersama tim yang tak kenal lelah ini menerbitkan rasa syukur dalam hati saya. Saya bersyukur bisa belajar dari mereka, belajar untuk bekerja ikhlas dan tuntas, tanpa banyak mengeluh dan tetap bersemangat di tengah tugas yang berat. Nah, pemberani, ini sudah mulai pagi ya dan mata saya juga udah mulai mengantuk. Dan di belakang saya ini ada kereta yang sudah menyala, artinya kereta ini sudah siap untuk mengantarkan ribuan penumpang ke tujuannya. Dan tandanya juga pekerjaan saya, Pak Seno dan rekannya ini sudah selesai. Dan saya sama sekali tidak menyangka ada pekerjaan seperti ini, bahkan di saat orang-orang tertidur lelap, Pak Seno dan juga rekan-rekannya bekerja keras demi memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para penumpang. Coba kalau berani,